kita berpikir bahwa dalam banyak kejadian atau ya beberapa kejadian lah, orang itu sebetulnya ada suatu gangguan jiwa dan seringkali hal ini kurang dipikirkan. Bu, tapi kalau untuk Novi kemarin pada akhirnya Rasma setelah nyelawat itu dia menengok si almarhum gitu ya Bu, melihat si Rasma menyebut bahwa dia akan melanjutkan perjuangan si Alvin Lim gitu Bu. Gimana nih Bu, karena timbul lagi, padahal kemarin Alvin sudah mencabut laporan untuk Novi, tapi ini timbul lagi dia untuk melanjutkan perjuangan. Sebetulnya kalau memang Alvin Lim saja sudah mencabut, maka melanjutkan perjuangan adalah mencabut juga. Kenapa kok jadi nggak konsekuen dalam apa yang dikatakan? Mencabut perjuangan kok dilanjutkan, tapi yang terakhir mengatakan dicabut kok itu tidak dipersoalkan. Nah ini kan kisru uang Agus ini kan pada akhirnya akan diserahkan untuk menyumbang ke NTT ya Bu, korban-korban di sana. Ibu melihatnya seperti apa sih Bu? Karena FA masih menyindir nih Bu di sosial medianya bahwa uang itu tetap adalah haknya Agus karena dikirimnya ke rekening Agus, diambil oleh yayasan gitu. Terus kenapa sekarang dikasih lagi ke orang lain yang... Karena itu kita melihat ini sebagai apa? Itu sumbangan. Sumbangan, apakah sumbangan itu untuk penyakitnya atau sumbangan untuk orangnya yang sedang sakit? Kalau sumbangan untuk penyakitnya, maka diberikan untuk penyakitnya. Tapi sekarang dalam keadaan sengketa begitu, apakah bisa dicabut? Karena ini kan sumbangan sukarela, itu bukan sumbangan wajib. Jadi saya pikir kalau memang itu dialihkan, ya saya pikir sudah wajar-wajar saja lah, daripada membuat kericuhan yang terus-menerus. Jadi biarkanlah Agus mendapat sumbangan dari tempat-tempat lain, tidak perlu dari Novi, dan sumbangan Novi kan juga bukan dipakai untuk diri sendiri, tapi dipakai untuk orang-orang lain yang juga membutuhkan sumbangan. Bu, ada pesan nggak sih, pesan terakhir untuk orang-orang yang bermunculan masih tetap kekeh uang itu harus kembali ke Agus gitu Bu? Karena kan udah ganti tahun pun harusnya sudah kelar gitu, ini masih panjang drama-drama ini. Sebetulnya pendapat itu kan berbeda-beda. Sekarang kita mau terus saja berlanjut atau kita mau menyelesaikan dari segi apa? Dari kesalahan Novi atau dari kesalahan Agus? Apakah Agus juga tidak ikut salah? Apakah Novi juga tidak ikut salah? Ya sudah, dialihkan ke orang-orang yang tidak terlibat pada kesalahan itu. Saya pikir itu wajar-wajar saja, walaupun ada juga yang menganggap itu tidak wajar. Jadi itu pendapat, tapi namanya sumbangan sukarela, bukan suatu pemaksaan. Ini yang dari awal sudah menjadi masalah, bahwa sesuatu yang sekarang kita lihat dari segi sosok Alvin. Sebelumnya dulu orang banyak senang karena dia berani membongkar apa-apa yang tidak berani dibongkar oleh orang lain, dan dia berani mengambil risiko atas apa yang dibongkar. Jadi masyarakat banyak senang. Tapi kita tahu juga bahwa dia sakit yang cukup berat, bukan sakit ringan. Stadiumnya itu berat untuk masalah ginjalnya. Dalam setiap penyakit yang stadiumnya berat, apalagi bahwa dia tetap fisiknya tetap bekerja, itu sebetulnya cukup berat bagi dirinya, dalam arti kata bahwa dia mempertahankan otaknya untuk memperdebatkan sebagai seorang pengacara, tapi dia juga mempertahankan fisiknya. Fisiknya dia kan merasakan lelah, nggak mungkin dia tidak lelah pada saat itu. Jadi akhirnya pada tipe-tipe orang berpenyakit yang terlalu berat,
Yang terjadi pada stadium yang terlalu berat, dia bisa terpengaruh bahwa peredaran darahnya kurang baik, atau paling tidak zat-zat yang beredar di sampai ke otaknya itu ada suatu gangguan, di mana akhirnya bukan sampai dia sakit jiwa atau apa, tapi sampai pemikirannya kurang sempurna. Kita bayangkan pada orang sakit saja, sakit dia kan pikirnya kurang sempurna daripada orang yang sehat. Ini juga kita bayangkan dia sakit. Karena itu kemungkinan kalau kita lihat secara keseluruhan, sebelum-sebelumnya dia memang membela kebenaran, tapi pada akhirnya kok mengecewakan. Jadi kemungkinan pada saat itu yang biasa berpikir secara menyeluruh, yang biasa berpikir dari macam-macam segi, akhirnya menjadi sempit. Dia berpikir hanya dari segi yang sedikit. Tapi kalau kita lihat akhirnya dia meralat juga, mungkin dia sadar juga. Jadi pada saat awal dia menyerang, tapi setelah itu dia berpikir, kenapa harus diserang, sampai di mana kesalahannya. Jadi barangkali itu yang terjadi, pengaruh dari otaknya, bukan masalah kejiwaannya yang sudah berubah. Karena jiwa berubah itu tidak akan berubah dalam waktu yang demikian singkat. Nah, karena itu kalau seseorang dalam keadaan sakit berat, kita harus juga berpikir bahwa ada penyakit di balik semua kata-katanya. Berarti karena riwayat penyakitnya ini membuat hal tersebut mempengaruhi sikap beliau, ya. Jadi setiap penyakit yang berat itu otomatis akan mempengaruhi masalah fisiknya dan akan mempengaruhi pola berpikir yang tidak sesempurna seperti pada saat dia sehat.